Kami sedang hamil. Ya, jadi kalau di luar negeri itu ngomongnya we are pregnant, bukan cuman si istri atau si cewek atau si wanita yang dibilang hamil, tapi sebagai sebuah Pasangan. pasangan, kesatuan pasangan. Jadi hamil itu ditanggung bareng gitu mungkin filosofinya ya. Kayak seperti yang sudah kamu kasih sedikit bocoran di Licin episode pertama. Jadi di episode kedua ini kita juga mau sharing bahwa kita adalah calon orang tua. Amin ya. Amin. Semoga semuanya lancar. Jadi sekali lagi kami sedang hamil. We are pregnant. Dan sudah memasuki minggu 18 menuju 19 minggu ya. Ya, jadi baru kali ini kita share ke YouTube, ke media sosial soal ini. Tujuannya sama kayak Licin episode pertama sih, biar kita bisa punya dokumentasi, punya memento sendiri, dan juga bisa berbagi ke teman-teman yang juga siapa tahu pengen hamil ya kan, pengen punya anak, tahu pengen tahu ya hamil kayak apa, ya. melahirkan kayak apa pada akhirnya nanti gitu ya. Kalau di sini sih sebenarnya lebih banyak kamu yang bisa cerita ya. Kalau aku cuma bisa ngasih sudut pandang supporting suami gitu ya, supporting actor gitu. Di sini basically intinya adalah ngebahas apa ya? Kita mulai dari mana ya? Mulai dari bikin? Enggak ya. Kalau dari bikin mungkin kita nggak bisa terlalu banyak ngasih masukan karena kita alhamdulillah termasuk mudah dikasihnya, tidak sulit. Kalau ada pasangan-pasangan lain yang perlu usaha sampai Ya, bayi ke tabung dokter, apa segala macem, gitu. kita sih enggak, secara natural, secara normal, langsung dikasih oleh Tuhan. Jadi mungkin kita nggak bisa terlalu banyak share di situ dari proses pembuatannya ya. Tapi saya kira mungkin untuk liburan akan membantu Anda. Liburan. Liburan iya. ya, mungkin pergi kemana lalu melakukan itu. Mungkin proses itu akan membuat pembuahan lebih mudah terjadi sih, I guess. Iya, mungkin jadi intinya mungkin nggak boleh stres ya, harus lagi senang-senang gitu ya. Iya, kemungkinan besar sih itu sangat membantu. Suasana, excitement, happy itu membantu proses terjadinya pembuahan dan penempelan dia di rahim. Itu ya apa ya? Proses kan itu pembuatan, lalu ya udah ya Ya kehamilan. sekarang juga Ya. masih proses kan, ya proses sampai dia Siap lahir gitu. siap hidup di luar dunia selain rahim. Jadi kalau dari kamu yang paling merasakan perubahan ini, perubahan apa saja yang kamu rasakan dari sebelum dan sesudah hamil? Perubahan dari segi fisik dan mental ya. Fisiknya agak banyak sih. Aku ngomongin mental aja dulu ya. Mental. Ya pas tahu hamil itu campur ya, seneng, kaget. Ya soalnya nggak kepikiran gitu kan, kalau orang kan mungkin kalau udah expecting gitu kan Memang bikin mencari, udah usaha gitu kan, pasti ini ya cuma aku sih bener ya, kok telat gitu. Oh iya, Karena tes kita gitu. juga tidak ngoyo tapi juga tidak menunda. Ya jadi habis positif nggak percaya gitu kan, coba lagi gitu kan, sampai 3 kali ya. Iya, beli yang merek berbeda juga, Iya. tes packnya ya. Tes packnya Coba beda-beda. laginya bukan hubungannya ya. Coba laginya tes kehamilannya. Iya, ternyata ya makin lama makin jelas. Jadi ya ini nge-share juga. Jadi emang bener kok dibilang tesnya tuh pagi. Ya. Pagi, Pas waktu pagi lebih urin jelas. pertama setelah tidur. Jadi bangun tidur. bangun tidur, kencingnya itu langsung dipakai untuk
Mandi enggak untuk tes kehamilan ya. Nah, itu. Ya, secara mental ini aku nggak tahu apa ini sugesti atau apa. Tapi kan memang katanya kalau ibu hamil itu jadi lebih gampang mengkhawatirkan sesuatu. Ya ini kalau aku baca-baca memang katanya begitu ya dari segi hormon kan. Dimana kita jadi meningkat hormon yang namanya progesteron ya. Nah, ketika itu meningkat itu juga mengakibatkan ya selain perubahan-perubahan di tubuh gitu juga ya ada sih. Aku ngomongnya simpelnya aja ya. Jadi dari hormon itu perubahan-perubahan hormon yang ada di badan itu jadi dia bisa bikin kita jadi lebih gampang. Jadi kita ngerasa kayak bukan diri kita, bukan aku, bukan diriku gitu, bukan. Cuma kayak lebih gampang galau ya, lebih gampang cemas akan sesuatu pada dasarnya. Tapi kalau orang nanya gimana rasanya hamil, seneng ya itu pasti. Cuma kalau itu kan seneng kan kita rasa oh ya seneng akan punya anak, itu pasti ya itu terus itu seneng itu terus. Tapi kekhawatiran kecil selain mengkhawatirkan kesehatan anak yang ada di perut aku, ini gimana ya, ini aku harus makan apa ya, selain kecemasan yang itu ternyata aku juga jadi lebih mencemaskan hal-hal kecil. Contohnya? Misalnya yang di hidup yang maksudnya nggak ada hubungannya sama bayi aku gitu, misalnya tentang tugas-tugas gitu, tentang apa ya, aku juga jadi lebih gampang, lebih irritable gitu sama dia. Terus jadi kalau apa-apa aku jadi, kamu kok nggak ngerti sih, aku kan lagi hamil, itu paling sering gitu. Itu kayak senjata gitu. Tapi emang benar gitu, karena kamu ngerasa nggak sih aku Iya sih, ngerasa kok. Adanya mood swing ngomongnya ya. ya itu mood swing Jadi namanya. perasaan yang berubah-ubah. Tapi sialnya perasaannya berubah-ubahnya cenderung negatif ya. Jadi bukan yang Ya, senang, terus sedih enggak. Jadi kayak ya cemas, khawatir, sedih gitu-gitu. Berputar-putarnya di yang cenderung ke emosi negatif gitu. ya, Karena pengaruh hormon tadi. ya. Aku sih sampai saat ini aku share yang aku rasain ini. Tapi pada dasarnya kalau kita sadari dan aku berpikir itu ya aku seneng. Dan ketika aku datang pikiran negatif itu aku berusaha balik, ya aku harusnya seneng kayak gitu. Jadi aku realistis aja gitu loh, maksudnya orang kan memang hamil itu pasti seneng kan, itu hal yang membahagiakan, tetapi nggak bisa bohong sih, kamu akan merasakan yang negatif itu banyak gitu. Ya itu dari segi mental. Kalau dari segi fisik, Kalau dari segi mental dulu, kamu dari awal kehamilan 0 minggu sampai sekarang mau 19 minggu, begitu ada terus atau ada fluktuasinya? fluktuasi lah. Naik turun, Kamu naik lebih turun. ngerasa gimana? Di awal lebih kenceng atau sekarang lebih parah? Itu ada hubungannya dengan gejala fisik aku juga. Jadi waktu lagi mual-mualnya nih, yang waktu minggu-minggu lebih awal itu aku lebih Trimester mual. pertama Ya, terutama ya. trimester pertama itu ya berarti sampai 12 minggu ya. Itu Trimester 3 bulan ya. ya itu kalau mual kan, mual makan apa muntah, nyium bau apa muntah, sampai sekarang sih masih, cuma nggak seberat awal-awal. Awal-awal paling berat. Nah kayak gitu tuh itu jadi sensi banget sih. Kayak lihat kecium makanannya dia, padahal aku nggak ikut makan, aku udah ngomel ya kayak gitu. Itu ya dari gejala fisik sih, perut nggak enak, aku gampang sakit mah. Itu hamil ini jadi semakin sering banget sakit mah, itu bikin semakin irritable. Jadi itu dua itu ada hubungannya. Jadi kalau dari gejala fisik apa aja? Gejala fisik ya itu, aku sih nomor satu, aku mual banget. Itu pun sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi lebih parah trimester pertama. Iya. Sekarang masih udah lebih bisa makan. Cuma ya terus itu begah banget.
ya bloated. bloated, Iya, kembung, kembung banget. gassy. Ya itu kalau aku baca-baca memang itu lumrah dialami ya, mual. Pokoknya gejala perut itu semua biasa dialami karena waktu kita hamil hormon kehamilan itu progesteron itu bikin saluran cerna kita jadi gerakannya melambat. Jadi karena melambat ya itu lama. Jadi kamu juga mungkin pup ada ya temen yang lancar-lancar aja, cuma aku juga jadi semakin jarang. Semakin jarang buang air besar. Ya pup terus buang angin itu juga jadi semakin jarang. Itu bikin semakin begah, semakin mual. Ya udah, dan itu juga jadi berefek ke mood, balik lagi ke sana Ya, wajar ya, gitu. kalau fisiknya nggak enak, moodnya pasti jadi jelek juga. Ya susah makan, berat badan nggak naik dong, padahal katanya kalau hamil kan berat badan naik. Tapi ya dibaca-baca lagi, tanya dokter ahlinya ya, dokter obgyn, dokter kandungan itu ya nggak semua di awal kehamilan beratnya udah naik, ada yang malah turun gitu kan. Dan aku termasuk yang tidak naik, bahkan turun tapi sedikit gitu. Dan ya itu juga jadi balik lagi dari masalah itu ke mental lagi, kayak aduh gimana ya, maksudnya kan takut dong anaknya nggak tumbuh kan kalau ibunya susah makan. Ya itu Terus tadi kamu nyinggung soal mah, berarti ada nyeri. nyeri ya, ada sakit mah juga, kadang-kadang perih gitu muncul gitu. Jadi ya karena mual, karena kembung, makan susah ya kan, makan susah, eh, jadi lingkaran setan kasarnya ya. Ya makan susah, Makan susah, minum juga khawatir susah ya kan, ya. khawatir karena tidak ada asupan nutrisi yang masuk gitu kan. Kembali lagi kalau tidak makan mahnya kumat juga gitu, jadi muter aja tuh terus. Terus tensi rendah gitu kan ya, jadi susah makan susah minum, tensi rendah, pusing gitu juga gampang. Jadi emang dari yang kita dengar sih, kehamilan itu berbeda pastinya pada setiap individu ya. Ada yang gampang aja katanya, lancar-lancar aja. Iya. Ada yang relatif mualnya hanya di Awal trimester pertama. Kalau kamu nih termasuk yang lumayan lama ini udah bergejolak trimester ya. kedua, Sudah memasuki trimester kedua, masih mual, masih sulit makannya. Kira-kira di kesulitan-kesulitan ini apa yang memudahkan kamu untuk mengatasinya? Walaupun kan nggak bisa dihilangin nih ya. Kira-kira yang membuat kamu tetap bisa makan, muntahnya tidak terlalu banyak, itu apa selama ini? Aku udah mencoba banyak hal ya. Mm-mm. Heeh. Eh, nanti kamu munculin gitu nggak? Ya boleh. Aku udah nyoba. Jadi ada teman baik aku ngirimin aku minyak apa? Oh iya. Itu Tidak minyak, disponsori, tapi iya, kalau mau disponsori silakan hubungi kami. minyak oles gitu sih. Soalnya kan takut kan minum obat kan. Ya, Ya sangat menghindari minum obat. walaupun baca-baca ada beberapa yang aman, nanti aku Iya. sebut gitu. Yang minyak ini dia digosok gitu aja, paling perut. satu dua tetes itu dari living yang apa, yang living Kalau tidak salah yang living. ya, yang Nanti ada living. gambarnya nih. Ya aku pakai itu memang sangat membantu. Itu tokcer banget sih, gejala mahnya, mualnya itu berkurang banget. Tetapi setelah pakai itu nggak berapa lama sih, aku habis pakai itu mungkin 2 minggu gitu udah muncul ruam. Rash Iya, di rash perut, gitu, di gatel perut. merah-merah. Gatel merah-merah. Karena memang kulit kamu juga lumayan sensitif. Iya, sensitif. Aku dulu pakai minyak kayu putih juga kayak begitu. Jadi emang agak susah. Tapi kalau pakai itu jadi nggak terlalu mual rasanya. Ya, jadi ya kadang-kadang aku gini jadinya ya lingkaran setan lagi habis aku pakai itu. Nggak mual. Nanti ketika nggak mualnya hilang, aku lega, waktu perut aku gatel, aku pakai salep gatel gitu loh. Aku pakai salepnya, terus habis perutnya udah bagusan, mualnya datang lagi, aku pakai lagi minyak itu. Jadinya kayak gitu, muter-muter. Tapi sangat mengurangi gatal ya. Sangat mengurangi. Mengurangi kembungnya nggak, gesinya? Ya mengurangi gatel. Ya krimnya mengurangi gatel. No. Kembungnya, gesinya. Kembungnya. Oh,
eh, cukup menolong gitu. Tapi belakangan ini mah aku parah banget sih. Jadi aku tetap harus minum obat. Heeh. Terus Nah, apa lagi? ya ini habis ini aku ngomongin obat Yang eh, bisa mengurangi mual. mengurangi mual ya. Jadi obat mual pertama ya, yang jadi ini nanti teman-teman bisa baca. Jadi aku jadi jelasin panjang ya ini ya. Gak apa-apa, dikit-dikit aja. Ya, jadi ada obat yang aman aja aku sebutin ya. Buat ibu hamil itu nomor satu itu namanya ondansetron. Iya. Itu aman katanya, dan aku udah baca-baca jurnal banyak dan tanya-tanya dokter kandungan. Itu belum nggak ditemukan sih kelainan pada bayi setelah menggunakan obat itu ondansetron. Habis itu kemudian yang berikutnya bisa dipakai juga itu metoclopramid namanya. Pasarannya itu biasanya terkenal namanya Primperan. Itu tapi itu ada efek sampingnya yang ngetop gitu loh ya. Jadi habis pakai itu ada beberapa, jarang sih aku ketemu ya, ada itu habis minum itu jadi kaku, gemeter gitu, atau enggak jadi ngiler terus, ngeces gitu. Piramidal. Iya, namanya ekstrapiramidal symptom gitu. Ya, tapi itu jarang. Efek samping itu jarang sih. Cuma kalau kalian mau lebih aman ya pakai ondansetron itu. Tapi sebaiknya kan pasti kalau hamil kontrol kan ke dokter atau ke bidan. Nah, bilang aja sama mereka, pasti diresepin gitu kok. Itu. Terus aku juga pernah coba domperidon. Itu yang aku baca aman juga, tapi itu jarang dipakai sih sekarang. Itu jarang dipakai. Terus kemudian untuk mual itu, terus ada satu merek dagang itu terkenal, Mediamer. Itu isinya, aduh aku lupa. Pokoknya dia ada vitamin B6. Sama satu lagi isinya apa? Aku lupa, sorry ya. Pokoknya mereknya Mediamer, itu bagus. Bukan yang orang tua ya. Itu Amer. Anggur merah. Ini Mediamer. Iya, Mediamer. Nah, itu merek dagangnya gitu. Ada vitamin B6 sama obat mualnya apa gitu, aku lupa, maaf ya. Itu aku belum pernah coba. Cuma kalau vitamin B6 itu banyak sih terdapat di susu hamil, itu banyak. Apalagi yang namanya misalnya Prenagen, Emesis. Nah, kalian baca itu B6-nya pasti lebih tinggi daripada yang lain. Nah, Untuk mengurangi mual, vitamin B6. nanti ya mungkin yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang susu-susu hamil yang sudah pernah saya coba gitu, dan yang mana yang paling oke, apa kelebihan kekurangannya ya. Jadi di episode kali ini lebih ke kendala ya, perubahannya, karena banyak berupa kendala sebelum dan setelah hamil itu ya. Iya, kok aku jadi ngasih tahu obat nggak apa-apa ya, Nggak udah apa-apa. cerita sekalian ya, aku sharing. Terus untuk mahnya ini aku cuma minum yang kayak kelas itu sih, isinya antasida. Itu kalian bisa dapat dari Milanta, Promah, itu semua aman buat ibu hamil. Gitu. Terutama yang katanya bukan hanya antasida tapi juga mengandung Simeticon. Nah, itu memang buat begah, buat kembung itu bagus gitu. Ada lagi nggak keluhan-keluhannya? Keluhan-keluhan itu sih, terus ini gampang ngantuk, lemes gitu. Lemes, pengennya istirahat aja ya. Iya, pengennya tidur. Rebahan. Jadi kayak kebo gitu lah. Ya Padahal cocok sih ya. sebelum hamil udah gitu. Tambah Tambah enak ya, rebahan enak terus. rebahannya. Gampang capek ya, mungkin belakangan ini kayak naik tangga gitu, naik satu lantai aja kok kayak hos-hos, hos-hosan. Cepet capek. Cepet capek. Padahal kalau kalian baca-baca, ibu hamil itu boleh loh exercise. Harusnya malah. Iya, harusnya. Kayak jalan ribuan langkah. Wah, padahal sulit karena Iya, hormon ternyata itu sangat sulit. ternyata sulit. Jadi Ya menyesuaikan keren lah. banget sih kalau lihat-lihat mereka yang bisa Ya gitu. mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang karena harus bekerja gitu ya, tetap beraktivitas fisik. Wow, keren banget sih. Iya, keren. Ya mungkin untuk episode ini biar nggak terlalu panjang itu dulu kali ya. Jadi perubahan dari segi kamu sebelum
Dan setelah hamil munculnya perubahan-perubahan dan juga keluhan secara mental maupun fisik itu sih ya. Ya, kalau mental nggak usah minum obat sih menurut aku. Itu Ya, jangan sampai minum sharing obat. aja sama suami apa. Iya. Tapi kalau Cerita, memang merasa komunikasi. perlu banget, nggak ada salahnya kalian cari psikiater. Mm-mm. Ada kok obat-obat mental, obat-obat jiwa yang bisa dipakai buat ibu hamil. Kalau itu memang sampai kalian mengalami yang pikiran negatif banget, udah nggak bisa lagi, aku udah nggak bisa hamil, udah yang jelek banget kayak gitu, kalian harus cari psikiater ya. Kalau sudah sampai gimana ya, kamu dari segi apa psikiatri itu mengadresnya kalau kapan sih kehamilan ini mengganggu katakanlah mental atau jiwa dan sampai saya harus nyari bantuan, itu kapan sih tandanya? Ya ketika udah ini dunia kalian udah merasa depresi. Nah depresi itu kalian bisa berpikir kalau kalian udah berasa sedih banget gitu ya. Yang pertama ya, sedih, nggak ada, udah kehilangan, udah berasa nggak ada harapan lagi, udahlah sebaiknya kandungan ini kehamilan ini Ya, aku itu udah akhiri muncul saja, pemikiran-pemikiran kayak yang gitu. berbahaya, membahayakan jiwamu dan jiwa anakmu ya. Dan kalian udah nggak bisa menikmati lagi. Kayak aku kan ya, walaupun dengan segala gejala ini ya tetap suka nonton film Korea, baca komik, hobi-hobi tetap dijalankan, dan itu malah membantu memperbaiki mood dan gejala-gejala mual, gejala Jadi fisik intinya aku. depresi yang udah sampai terpuruk, tidak bisa menikmati hidup, tidak mendapat kesenangan lagi gitu ya. Ya itu udah darurat ya. Ada pikiran-pikiran berbahaya, itu kalian harus segera cari psikiater. Yes. Jadi semoga bermanfaat ya, itu padat sekali. Lebih banyak kamu yang sharing untuk episode kali ini di Licin episode 2. Kamu mau sharing? Mungkin di episode selanjutnya biar nggak terlalu panjang nih ya videonya. Mungkin kedepannya kita bisa sharing dari segi sudut pandang aku dan sebagai suami gimana Ya, cerewet. menghadapi istri gitu dan sebagainya. Itu aja, sampai jumpa lagi di Licin episode selanjutnya. Ciao. Dadah.